Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang sejarah KUH Perdata di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Ada Vindi Cordelia Messi, Fiona Abigail Purba, Wahidah Meyana, dan saya sendiri Widiawati, Widya Nurjelita, dan Widyandari Yosi. Next. Bagaimanakah sejarah KUH Perdata masuk ke Indonesia? Next. Mari kita kupas tuntas yuk. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah KUH Perdata. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUH Perdata biasa dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek atau BW. Burgerlijk Wetboek ini merupakan kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Hukum perdata Prancis atau Code Napoleon sangat mempengaruhi penyusunan tersebut dan dianggap hukum yang paling sempurna dan disusun berdasarkan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vindi. Terima kasih Widya atas penjelasannya. Saya Vindi akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper berhasil menyusun KUH Perdata atau BW yang sebagian besarnya bersumber dari Code Napoleon. Kodifikasi KUH Perdata serta bagian yang lainnya selesai pada 5 Juli 1830 dan diberlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu pula diberlakukan juga KUH Dagang atau WVK. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A. van Fulten dan Mr. Meyer sebagai anggotanya pada tanggal 31 Oktober 1837. Namun panitia tersebut belum berhasil, kemudian dibentuk yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem yang beranggotakan Mr. J. Skeeter dan Mr. J. Vanes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Selanjutnya, dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr. J.M. Kemper dan dikenal sebagai Outward Kemper. Namun sebelum tugasnya selesai, Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Pada tanggal 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijk Wetboek serta dibuat WVK atau Wetboek van Koophandel atau yang sebagai kita kenal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Wahidah. Baik, terima kasih Vindi. Selanjutnya akan saya lanjutkan. KUH Perdata dan KUH Dagang hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 atas dasar asas konkordasi, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan Belanda yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negara penjajah. Indonesia memberlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. Selanjutnya, secara makrosubstansial, hukum perdata mengalami perubahan. Yang pertama, hukum perdata Indonesia merupakan hasil dari ketentuan-ketentuan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia. Algemeen Batalingat van Wetgevied sesuai dengan STB 2 nomor 23 tanggal 30 April 1987 yang berdiri dari 36 pasal. Yang kedua, adanya konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUH Perdata atau BW oleh pemerintahan Belanda. Di samping BW berlaku juga KUHD WFK yang diatur dalam STBL 1847 nomor 23 di Indonesia memiliki dua periode hukum perdata yang berlaku, yaitu periode sebelumnya Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fiona. Baik, terima kasih atas waktunya Wahidah. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Sebelum Indonesia merdeka, dikarenakan sebagai negara jajahan,
maka hukum yang berlaku saat itu adalah hukum bangsa penjajah. Mr. J.M. Kempers tahun 1776 sampai 1834 adalah ketua yang merancang hukum perdata di Belanda. Pada 1816, Kempers menyampaikan rencana kode hukum dengan nama Onward Kempers. Tetapi sayang bahwa hal ini ditentang keras oleh PTH Nicolai yang merupakan anggota parlemen Belgia dan presiden pengadilan Belgia. Lalu pada tahun 1824 dengan adanya Kempers meninggal, penyusunan kodifikasi kode hukum diserahkan oleh Nicolai. Next. Akibat terjadinya perubahan tersebut, maka dasar pembentukan hukum perdata Belanda di sebagian besar berorientasikan kepada Code Civil Prancis, yang mana Code Civil Prancis sendiri meresepsi hukum Romawi. Corpus Civilis dari Justinianus. Dengan demikian, hukum perdata Belanda merupakan kombinasi dari hukum kebiasaan atau hukum Belanda kuno dan Code Civil Prancis. Pada tahun 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan STBL 838. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Widiandari. Baik, terima kasih Fiona. Sesudah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHP dan KUHP masih berlaku di Indonesia yang didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sampai saat ini, KUHP dan KUHP sebagai undang-undang masih berlaku di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh Undang-Undang Dasar yang baru. Selanjutnya, pembedalan buku akan dijelaskan oleh Widya. Baik, terima kasih kepada saudari Widiandari. Yang selanjutnya adalah pembidangan buku. Pada buku 1 berisi hak orang atau van personre, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum yang berkaitan dengan keperdataan seseorang. Buku 2 tentang benda atau zagrek, mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum dan berkaitan dengan hak benda serta waris. Selanjutnya ada buku 3, perikatan atau verbintexrecht, mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum di bidang perikatan dan perjanjian. Yang terakhir ada buku 4, pembuktian dan daluarsa atau Pejaring and Bewages, mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam menggunakan hak dalam hukum perdata. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya jika ada kesalahan kata atau pertanyaan yang kurang tepat pada presentasi kali ini. Terima kasih.